Yang pertama, jelaskan dan berikan 3 contoh apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik vokal dan jelaskan dan berikan 3 contoh apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik instrumen. Jadi ada 2 dalam satu soal. Oke, yang pertama penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia. Contohnya solo paduan suara vokal grup. Kemudian yang kedua penyajian musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Contohnya marching band, kolintang, dan band. Kemudian yang kedua, suara manusia dihasilkan oleh organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan nafas. Sebutkan dan jelaskan yang termasuk dalam organ penggerak. Yang termasuk dalam organ penggerak yang pertama adalah ada paru-paru. Paru-paru dalam kegiatan bernyanyi berfungsi untuk menghirup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan O2 bagi tubuh dalam beraktivitas pernafasan. Sisanya dihembuskan keluar dan dimanfaatkan untuk mengedarkan pita suara. Kemudian larynx. Larynx adalah anggota tubuh yang berada di pita suara. Dari luar, larynx dapat dilihat di dekat, yaitu jakun. Kemudian, inilah pita suara yang mula-mula menghasilkan suara. Kemudian pharynx. Pharynx ini adalah organ yang menghubungkan larynx dan rongga mulut dan rongga hidung. Kemudian yang terakhir adalah diafragma. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan organ tubuh yang termasuk dengan alat penggerak yang dalam menghasilkan suara. Organ tubuh yang tergolong sebagai penggetar adalah pita suara. Pita suara membentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis yang berwarna kekuningan. Pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Kemudian yang keempat, dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap atau artikulasi diperlukan agar penghafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap artikulasi. Alat ucap artikulasi adalah mulut yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Nah, titik artikulator adalah alat ucap yang digerakkan atau digetarkan untuk menimbulkan berbagai suara. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian ucap yang menjadi tumpuan untuk titik sentuh artikulasi, termasuk bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak. Kemudian yang kelima, dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap atau artikulasi diperlukan agar perhafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan yang dimaksud dengan alat ucap artikulasi. Yang dimaksud dengan alat ucap artikulasi adalah resonator. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Kemudian yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan pembagian suara manusia. Pembagian suara manusia dimulai dari anak-anak yang dibedakan menjadi 2, yaitu suara rendah dan suara tinggi. Yang kedua, dewasa. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Suara perempuan dibedakan menjadi 3, yaitu sopran, mezosopran, dan alto. Mezosopran sendiri adalah nada tinggi, mezosopran nada sedang, dan alto nada rendah. Kemudian suara pria dewasa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tenor atau tinggi, bariton atau sedang, bass yang rendah. Kemudian yang ketujuh, sebutkan jenis interval mayor atau besar beserta jarak dalam urutan tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, yang dimaksud adalah sekund besar, terts besar, sek besar, dan septimo besar. Kemudian yang ke-8, sebutkan jenis tingkatan akord mayor dalam tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, tingkatan 1 adalah C, E, G. Tingkatan 4 adalah F, A, C. Tingkatan 5 ada G, B, D. Kemudian yang ke-9,
tuliskan susunan nada akord D mayor. Susunan nadanya adalah G, B, dan D. Kemudian tulis yang terakhir 10, tuliskan susunan nada akord E minor, yaitu E, G, dan B.